guys, aku mau tell you. Jangan lupa like dan subscribe channel aku ya. Terima kasih. Dan Time ini drama Cina tayang bulan Juni apa Juli tahun 2019. Kenapa dia bisa sangat menarik? Ternyata drama ini bukan hanya dikagumi di Cina saja, tapi di Korea, bahkan seluruh dunia, bahkan tayangin di Netflix juga. Bahkan dia menang Best Asian Drama tahun 2019. Alur cerita di Time ini maju mundur cantik. Alurnya maju mundur gitu. Sosok pemeran utamanya itu ada Xiao Jian, dia meranin orang yang namanya Wei Wuxian, sama Wang Yibo dia meranin yang namanya Lan Wangji. Jadi Wei Wuxian sama Lan Wangji ini mereka sahabatan, padahal di novel aslinya kan drama ini diangkat dari novel Boys Love. Mungkin ada unsur kecintaan sesama jenis, tapi pure di dramanya ini unsur itu nggak ada, tapi mereka dibuat jadi sahabatan banget, dan persahabatan mereka tuh sangat sweet. Orang sahabatnya sampai semanis itu cowok sama cowok, tapi ada sih kayaknya. Ingat, ini gak ada percintaannya sama sekali ya di drama. Oke, kembali ke sosok Wei Wuxian. Jadi Wei Wuxian ini orangnya sebenarnya jenaka, konyol banget, berani banget, susah taat aturan. Jadi dia adalah orang yang melakukan apa yang menurutnya benar. Sementara si Lan Wangji ini orang yang terikat aturan keluarganya. Si ibu itu orangnya taat aturan banget. Dan posisinya di saat dia dipertemukan dengan Wei Wuxian dalam hidupnya, akhirnya dia harus berkali-kali mengorbankan menjadi seorang yang agak sedikit tidak patuh pada keluarganya. Wow. So, alasan aku kenapa bikin video ini adalah karena aku melihat belum ada di YouTube orang Indonesia khususnya yang nge-review drama Dian Time ini. Oke. Kenapa drama Dian Time ini harus banget kalian tonton? Gak tau sih, tapi aku juga pas awalnya sempat meragukan drama apaan sih, tapi pas 2019 lalu itu kayak selalu muncul di timeline Instagram gitu loh, antara sosok pemeran utamanya itu Xiao Jian sama Wang Yibo. Ini aku nggak tahu mereka siapa, tapi ternyata setelah aku telusuri, jadi Xiao Jian ini dia anggota boyband X9, boyband Cina, dan pemeran satunya itu Wang Yibo, ternyata dia juga member UNIQ. Baru pertama kali nonton Chinese drama yang kayak setiap episode yang aku tonton tuh selalu bikin mata kita tuh manteng, bener-bener semuanya diperhatiin dan selalu pengen terus untuk ditonton. Pertama, karakter yang diperankan oleh Xiao Jian ini bernama Wei Wuxian. Jadi dia tuh seseorang yang dari keluarga Zhang. Sebenarnya dia juga anak adopsian gitu guys. Aslinya itu dia turunan leluhur Yiling. Leluhur Yiling ini adalah penyihir paling sakti di masa atau di era Dian Time ini. Sementara si Lan Wangji yang diperanin Wang Yibo itu, dia itu dari keluarga Lan, dimana keluarga ini paling banyak memiliki aturan, bahkan sampai beribu-ribu aturan di dalam keluarganya.
Jadi suatu ketika si Wei Wuxian ini dengan dua orang saudaranya, mereka tuh harus datang ke keluarga Lan untuk menjalankan ibarat kata kayak pesantren kilat gitu loh di keluarga Lan. Jadi mereka harus berguru ke keluarga Lan gitu. Dan itu bukan keluarga si Wei Wuxian aja yang datang, tapi keluarga-keluarga marga lain juga datang ke rumahnya si Lan Wangji ini. Dan di situ Wei Wuxian ketemu sama Lan Wangji untuk pertama kalinya, langsung dikasih konflik guys, dimana si Wei Wuxian ini dari luar dia malah bawa arak dari luar buat diminum di keluarga Lan Wangji, padahal dalam aturan keluarga Lan Wangji itu yang namanya arak itu dilarang. Setelah mereka pesantren kilat di keluarga Lan Wangji, mereka ketemu konflik lain. Seluruh keluarga marga keluarga lainnya itu juga ketemu konflik yang sama, di mana pada masa itu keluarga Wen, pokoknya nanti mereka bajunya merah-merah dari drama ini sebelum buat aku. Keluarga Wen ini sudah memiliki batu sakti, pokoknya orang yang punya batu ini akan menguasai segalanya, kekuatan atau apapun. Dan itu keluarga Wen ini ibarat kata menjajah keluarga-keluarga lainnya. Nah, saat keluarga Wen menjajah ini, sosok Wei Wuxian dan Wang Yibo dan kawan-kawannya, ada yang ganteng-ganteng nanti, ganteng-ganteng semua asli, gak ada yang jelek. Mereka itu ingin memulihkan atau ingin mengalahkan keluarga Wen. Jadi mereka seluruh keluarga tuh bersatu untuk mengalahkan keluarga Wen, karena keluarga Wen ini udah keluar kontrak banget lah pokoknya. Konfliknya panjang banget di sini, sumpah bikin nguras air mata. Ada lucunya, bikin ada sedihnya, ada nyesaknya, ada senangnya, ada kayak gemesnya gitu. Pokoknya campur aduk deh, pokoknya kalau nonton drama ini tuh campur aduk banget sampai akhir. Aku nggak tahu kenapa, pokoknya kalian wajib banget nonton. Oke, lanjut. Singkat cerita, keluarga Wen ini kalah, dan sosok-sosok penting di balik kekalahan keluarga Wen itu ya termasuk Wei Wuxian, si Lan Wangji ini, dan beberapa orang lainnya. Dan ada satu orang lagi, pokoknya dia posisinya tuh dari kacung terus jadi pahlawan. Ini adalah sosok kunci dari seluruh drama ini. Nah, singkat cerita, di saat keluarga Wen udah kalah, jadi antek-antek keluarga Wen itu kayak rakyat-rakyat kecilnya keluarga Wen itu semuanya dibunuh, padahal belum tentu semuanya salah. Dan dari kejadian itu Wei Wuxian itu melihat bahwa itu merupakan suatu hal yang salah. Jadi oke lah, keluarga Wen itu pernah melakukan suatu kesalahan, tapi nggak harus semuanya diburu juga, karena nggak semuanya jahat juga dong. Jadi Wei Wuxian ini nolongin keluarga Wen yang kayak disiksa gitu, karena Wei Wuxian gak terima kalau semuanya diperlakukan seperti itu. Nah, dari situ si Wei Wuxian ini dianggap pengkhianat oleh keluarga-keluarga lainnya. Sebenarnya ini hanya provokasi guys, sumpah gue gak terima banget, gue gak terima. Setelah Wei Wuxian dianggap pengkhianat, jadi Wei Wuxian tuh kayak mengasingkan diri ke suatu daerah, dimana daerah itu tuh kayak lembah kematian gitu, gak ada yang berani naik ke atas gitu lah. Setelah Wei Wuxian dianggap pengkhianat, si Lan Wangji ini kayak nyuri-nyuri waktu gitu, kayak buat ketemu Wei Wuxian, karena si Lan Wangji ini adalah orang yang satu-satunya percaya pada Wei Wuxian. Nah, setiap Lan Wangji nyuri-nyuri waktu atau abis nyuri waktu ketemu Wei Wuxian, pas pulang ke rumahnya itu kan, dia dari keluarga Lan yang punya beribu-ribu aturan itu, dia selalu disiksa sama pamannya karena dia telah melanggar aturan. Ibarat kata dia membela pembelot atau pengkhianat, kan itu nggak boleh ya. Tapi si Lan Wangji dipukul sakit itu sedih. Untuk ending cerita dan pertengahan lainnya aku nggak bisa lanjut ceritain,
Jadi kalian emang harus nonton sendiri dramanya itu dan kalian nikmati sendiri seasik apa, seseru apa, dan kalian dari situ kan akan membuktikan omongan aku itu emang real, emang itu drama. Anjir banget, anjay banget. Fakta menariknya adalah dari drama ini berhasil mengangkat si Xiaojun sama Wang Yibo. Jadi mereka tuh berkali-kali menjadi aktor Cina terbaik. Kayak di setiap mingguan itu kan kayak ada brand reputasi gitu-gitu. Pokoknya selalu ngangkat Xiaojun Wang Yibo, Xiaojun Wang Yibo, sampai dari banyak iklan dan lain sebagainya. Dan fakta menarik lagi adalah jadi si Wang Yibo sama Xiaojun ini mereka mengisi soundtrack drama ini secara langsung, dan pemain-pemain lainnya juga kayak punya soundtrack sendiri-sendiri di drama ini, dan terus dijadiin album sampai albumnya dijual, meledak juga tuh albumnya, laku keras di pasaran, hampir dibikin konser. Oke, yang gila adalah konser ini guys. Jadi ini konser emang sebelum adanya corona ini ya. Kayaknya kalau corona ini gak ada mungkin bisa kali di Indonesia, sumpah. Oke, aku mau nyeritain lagi kayak best part dari drama ini, kayak adegan-adegan paling berkesan. Pertama itu oh ini sedih banget di sini. Jadi di saat Wei Wuxian dianggap sebagai pengkhianat kan si Lan Wangji itu nyari ya. Itu kejadiannya. Jadi Wei Wuxian tuh kayak mencari sosok Wening itu adiknya Wenxi itu dari keluarga Wen itu yang merah-merah itu, yang dianggap pengkhianat itu. Tapi sebenarnya dua sosok kakak beradik ini baik banget. Dan kenapa Wei Wuxian mau nolongin Wenxi buat nyari adiknya Wening, karena Xiaojun si Wei Wuxian ini punya hutang budi gitu loh. Jadi pas Wening ketemu itu, dia tuh sosoknya setengah mati setengah hidup. Kok aku jadi Jawa. Sosoknya setengah mati setengah hidup. Itu posisinya hujan, terus Xiaojun nolongin si Wening ini dan keluarga Wen lainnya, terus dibawain kuda sama Xiaojun, terus dibawa kabur bareng. Di tengah jalan dicegat sama Lan Wangji ambil bawa payung di tengah hujan gini. Ini sedih banget. Wei Wuxian benar-benar menyatakan diri bahwa dirinya membela keluarga Wen, dan si Lan Wangji ini juga nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi dia merelakan Wei Wuxian pergi bersama rombongan Wening. Dan disitu tuh sebenarnya Lan Wangji itu salah, karena di sisi lain Lan Wangji membiarkan para pengkhianat pergi, tapi di sisi lain Lan Wangji juga percaya sama Xiaojun. Oh my god, si Wei Wuxian tuh bilang ke Lan Wangji, intinya aku akan rela mati jika orang yang membunuhku itu adalah kamu. Di pertengahan itu Wei Wuxian harus kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa banget nih, kehilangan nyawa. Terus tiba-tiba ke masa depan. Di masa depan Wei Wuxian harus bertemu orang-orang yang menyimpan kenangan di masa lalu. Dan ternyata dari situ Wei Wuxian menyadari kayak alasan kenapa dia mati di masa lalu itu sebenarnya ada suatu kejanggalan atau ada suatu hal yang harus diungkit dan diungkap. Jadi dari situ Wei Wuxian kayak bareng-bareng sama Lan Wangji mengungkap segalanya. Gitu dah pokoknya, nonton ya. Sorry sebelumnya karena ini random story banget ya guys. Jangan lupa
subscribe channel aku, like, share, komen. Tapi kedepannya mungkin aku akan membuat video-video yang jauh lebih menarik atau lebih rapi daripada video sekarang. Sekian.